akidah itu dibagi tiga: rububiyah, ilahiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana pandangan Ustaz dan apakah yang harus berjamaah seperti itu? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu hasil ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Di kalangan Imam Salafiyah sendiri akidah pun diijtihadkan. Ya, keren nggak tuh? Terus kenapa tidak boleh inovasi dalam fikih? Dalam akidah aja Ibnu Taimiyah buat inovasi. Coba cek di Quran, adakah pembagian tauhid 3? Nggak ada. Imam Ibnu Taimiyah melakukan istiqra. Apa istiqra? Dia pelajari ayat-ayat secara rigid, lalu dia ambil ayat tertentu, lalu dia sebut ini ayat uluhiyah. Namanya istiqra. Diambil yang rigid-rigid terus dijadikan sebuah teori. Istiqra'i namanya. Karena Ibnu Taimiyah anti ilmu qiyas, al-mantiq. Dia buat mantik baru namanya mantik al-istiqra'i. Punya kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, menolak ilmu logik, ilmu mantik. Dia buat mantik baru, hasilnya begitu. Jadi itu hasil dari penolakan Ibnu Taimiyah terhadap mantik, manhajnya begitu. Istiqra'i hasilnya uluhiyah. Uluhiyah diambil dari la ilaha illallah. Rububiyah diambil dari wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itu yang tepat namanya tauhid khalqiyah. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah menggunakan istilah rububiyah. Kenapa? Nah, itu pertanyaan besar. Kan ada ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Ibnu Taimiyah, rububiyah itu orang kalau berkaitan rububiyah dia belum nyembah Allah. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi dibantah oleh ulama Asy'ariyah. Ketika Asy'ari membaca ayat, Asy'ariyah membaca ayat, debat itu di masa Ibnu Taimiyah. Di masa Ibnu Taimiyah, saya ringkaskan ceritanya. Apa kata Imam Taqiyuddin As-Subki? Fa'budu rabbakum. Ini firman Allah. Bahwa tauhid ibadah uluhiyah dinisbatkan ke Rabb. Fa'budu rabbakum. Justru di Quran tauhid rububiyah itu tauhid ilahiyah. Sedangkan bagi Ibnu Taimiyah rububiyah sekedar yakin Allah pencipta, belum nyembah. Kalau uluhiyah nyembah. Pusing nggak? Ya udah deh. Kita ulang deh kalau gitu. Ibnu Taimiyah membagi tauhid uluhiyah, tauhid penyembahan yang disembah hanya Allah. Ada tauhid rububiyah. Rububiyah ini tauhid orang mukmin plus orang kafir, orang musyrik. Ini problem baru lagi. Orang musyrik kok punya tauhid. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik. Ketemu sama dia ada ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya ke orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ini ijtihad Ibnu Taimiyah. Inilah tauhid rububiyah. Dia percaya Allah pencipta tapi tidak menyembah Allah. Dari satu sisi benar? Dari satu sisi benar. Oke, tapi kita lihat sisi lain. Kebenarannya jadi terbatas. Fa'budu rabbakum. Ternyata tauhid rububiyah justru itulah tauhid uluhiyah. Jadi rububiyah uluhiyah bagi saya gabung. Uluhiyah itu tidak mungkin tanpa rububiyah. Rububiyah itu mesti pakai uluhiyah. Orang kalau sudah meyakini Allah penciptanya, Allah yang mengurusnya, fa'budu rabbakum, mesti dia sembah Rabbnya. Maka tauhid rububiyah itu wajib uluhiyah. Tapi bagi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dipisah. Makanya banyak musuhnya. Imam Ibnu Taimiyah banyak musuhnya. Dan Allah yarham, wafat dalam penjara, mempertahankan keyakinannya. Ya. Itu. Antum mau ijtihad lagi, mau buat lagi tauhid apa? Ada lagi asma wa sifat. Asma wa sifatnya Imam Ibnu Taimiyah beda dengan Imam Tahawi. Imam Ibnu Taimiyah percaya Allah ada arahnya. Sedangkan Imam Tahawi, ulama salaf benar-benar salaf, maha suci Allah dari
arah. Maka dalam hal ini saya memilih ikut Imam Tahawi, tapi tetap menghargai Imam Ibn Taimiyah. Mungkin dia termasuk kata guru kami mukhti fil ijtihad, keliru dalam ijtihad. Rahimallahu a'immatana. Semoga Allah merahmati imam-imam kita. Kalau antum bilang, wah ini nggak pantas disebut Syekhul Islam, ente siapa? Ya, yang kasih gelar Syekhul Islam itu Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah. Imam Zahabi akidahnya mirip Asy'ariyah tapi beberapa Ibnu Taimiyah. Al-Mizzi sama. Jadi bahkan dalam sanad kami dari Syekh Yasin itu kita punya sanad ke Imam Ibnu Taimiyah, disebut di situ Syekhul Islam. Maka kritik ini sebatas kritik ilmiah, bukan kritik personal. Paham di situ? Kita tidak merendahkan Ibnu Taimiyah, tapi kita mengkritisi keilmuannya. Kan dia nulis di kitab ilmiah, keilmuannya kita kritisi. Jangan main fisik, Pak. Siapa lo? Syekhul Islam, gitu ya. Dulu saya meninggalkan satu aliran dari Libanon sana. Setelah saya daurah dengan Syekh Hasan itu, dapat Asy'ariyah Ahlussunnah yang moderat. Ya, terus saya penasaran lagi ngaji dari Libanon sana, saya nggak usah sebut. Dia sebut apa? Kita baru nyampe, jadi saya telat nyampe zuhur ngaji. Sampai jam 2 saya dengar dia ngomong lebih dari 7 kali. Kata Syekhul Islam, begini Syekhul Islam. Ngomong begini Syekhul Islam. Masa Tuhannya berbatas? Masa begitu terus, Pak? Orang Libanon ngomong bahasa Arab, yang baru ngerti bahasa Arab dianggap keren. Saya mikir, seumuran kita waktu itu, umur 20-an, kok berani sekali nih orang ngomong ngejek Ibnu Taimiyah, ya? Saya dulu disegarkan oleh guru kami yang mengajarkan kitab Ihya dan kitab Ibnu Athaillah, ya, Buya Al-Hikam. Buya Nu'man Bashir masih hidup di Payakumbuh. Umur beliau sekarang 83 atau 84. Waktu itu saya terpengaruh oleh orang yang merendahkan Ibnu Taimiyah. Setelah kita terpengaruh beberapa fikih Ibnu Taimiyah, kemudian saya jadi pengkritisi Ibnu Taimiyah. Dulu pernah begitu. Apa kata beliau? Dilihat saya dalam-dalamnya, itu saya udah mulai takut tuh. Guru kita ngeliat kita begitu. Kamu tahu nggak? Oh, beliau mulai serius, Pak. Jarang-jarang beliau serius. Kalau Ibnu Taimiyah hidup hari ini, tidak ada yang sepintar beliau dalam beberapa ilmu pastinya, ya. Nggak ada apa-apanya kamu, orang masih S1 juga. Wah, itu nampar itu, Pak. Itu nampar, nggak perlu pakai tangan, nampar pakai kata-kata. Maka semenjak saat itu saya mencoba memisahkan kritik ilmiah dengan kritik personal. Kita tidak kritik personalnya, cuma kritik ilmiah. Jangankan Imam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Nawawi aja kita kritik. Tapi kritiknya apa? Kritik sanad, bukan kritik personal. Gitu, ya. Imam Syafi'i aja dikritik sama muridnya. Tapi itu bukan kritik baper, Pak. Kritiknya kritik ilmiah. Contoh nih. Ilmu filsafat tadi hukumnya apa? Haram apa boleh? Boleh bagi siapa, haram bagi siapa. Tapi Imam Nawawi bilang ilmu filsafat haram. Maka saya beda dengan Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi begitu? Imam Nawawi ngambil fatwa Imam Ibnu Salah, Fatawa Ibnu Salah, nama kitabnya. Disebutkan di situ bahwa hukum belajar mantik dan falsafah haram. Tapi oleh Imam Kamaluddin Ibn Kamaluddin Asy-Syafi'i, itu gurunya. Jadi ini ada ceritanya, disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'i Al-Kubra. Apa kata beliau? Ibnu Salah ini ahli hadis, banyak hafal hadis. Dia datang ke imam bermazhab Syafi'i tapi ahli mantik dan falsafah. Gurunya tahu anak ini kalau ngerti filsafat mantik dia akan tinggalkan sunnah. Karena zaman itu ilmu itu ngotak-ngotak, nggak satu paket. Jadi gimana? Setiap kali dia datang ke gurunya Ibn Kamaluddin ini Syafi'i, gurunya bilang, irja, kamu pulang aja, gak usah ngaji. Datang lagi irja, udah 3 kali dia pikir. Nah, muncullah asumsi di kalangan di dalam kepala Ibnu Salah bahwa ilmu mantik dan falsafah itu haram. Cuma Ibnu Salah udah nanya belum sama gurunya? Belum kan? Udah belajar belum? Maka asumsi Imam Ibnu Salah dan fatwanya itu kemudian direvisi oleh Imam Subki setelahnya.
Ya. Apa kata mereka? Definisi ilmu filsafat mantik menurut Imam Ibnu Salah belum ada. Dia mengira gurunya melarang itu artinya haram, padahal bukan. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita belum definisi udah langsung mengharamkan. Ya, definisikan dulu masalahnya baru difatwakan. Gitu. Bagaimana kurikulum di sekolah kita, SD, SMP, SMA, STIT, SMPIT, HIT, apa perbedaan khas antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah mungkin nasil ila rubu'. Nah, mungkin. Nah, tajwid waktu. Oh, baik. Nah, kurikulum sekolah bagaimana membedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum Salafi yang merujuk kepada Imam Ibnu Taimiyah? Membedakannya, yang bedanya gampang aja. Asy'ariyah, Ahlussunnah Asy'ari pakai sifat 20, sedangkan Ahlussunnah Ibnu Taimiyah pakai uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Bagi Asy'ari uluhiyah rububiyah satu digabung. Ya, maknanya dia keniscayaan, gak boleh dipisah. Bagi Ibnu Taimiyah dipisah. Bagi Asy'ari untuk memahami sifat Allah yang luas belajar pakai sifat 20, bukan berarti sifat Allah 20. Itu cuma masuk ke pintu-pintu besar supaya memahami sifat-sifat yang semuanya. Dapat dari mana kalimat ini? Dari Imam As-Sanusi, pengarang Ummul Barahin. Beliau mengatakan, wa mimma yajibu li maulana ala wa azza isruna sifat. Di antara yang diwajibkan untuk diketahui dari sifat Allah adalah 20 sifat. Di antara, bukan sifat Allah itu cuma 20. Apalagi yang menuduh Asy'ari mengatakan hanya percaya sifat Allah ma'nawiyah 7. Itu tidak benar. Itu karena asumsinya keliru, tidak langsung konfirmasi kepada Imam Asy'arinya atau Asy'ariyahnya. Lalu gimana? Beberapa buku di buku agama saya lihat itu digabung di bukunya. Tahun pertama pakai sifat 20, tahun kedua pakai uluhiyah atau sifat. Saya pikir-pikir ini gimana nih ya. Tapi pas dilihat-lihat, jangankan itu, teori evolusi aja masih dipelajari. Anggap saja itu pengetahuan. Ya, wacana. Ya, anggap saja begitu. Untuk diyakini, cari guru yang tepat. Bukan di sekolah. Karena mohon maaf, guru agama kadang juga belum yakin apa yang dia yakini. Karena tidak ada namanya jurusan Ahlussunnah di Indonesia, belum ada. Yang ada cuma jurusan aqidah, wa falsafah, wa tasawuf, wa tafsir wal hadis, wa muqaranatul adyan. Cuma itu. Gak usah diterjemahin. Mau diteruskan? Khalas. Apa ya?